Seandainya Pak Gubernur untuk menambahi bantuan sosial yang sudah kami siapkan dari pemerintah Kota Padang Sidimpuan, kalau berkenan Pak Gubernur bantu kami sehingga masyarakat kami yang terdampak secara sosial dan ekonomi di Padang Sidimpuan, apalagi akan memasuki bulan Ramadan, kami mohon dibantu Pak Gubernur sehingga apa yang akan kami sampaikan kepada masyarakat kita, masyarakat ekonomi menengah ke bawah ini bisa lebih lumayan jumlahnya Pak Gubernur. Corona tidak untuk ditakutin. Dari 100 orang yang kena corona, yang meninggal hanya 2. Jadi 98 orang aman. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau dia kena batas waktu jaga jarak ya Bang ya. Kok nggak pakai lagi masker? Virus corona itu apa namanya itu? Masker mana? Inkubasi. Ya. Mundur. Itu 2 minggu sampai 3 minggu. Nah kalau itu semua rakyat kita terkena tular dan tertular ini semua, Pak, mundur lagi, jaga jarak Pak. nanti orang tak kerja, udah tak kerja tak makan keluarganya, itu yang menjadi persoalan. Jadi bukan mati karena corona, nanti mati karena tak makan. Nah itu yang perlu kita jaga di Kapolres, di Ibu Samping, di Mengajari. Kalau itu rakyat ini yang ngumpul apa, ayo pulang. Yang paling baik sekarang ini adalah berada di rumah. Yang paling baik saat ini adalah berada di rumah. Kalau tetap harus terpaksa keluar, gunakan masker, hindari keramaian, jaga jarak, jangan bersentuhan. Selesai yang kebutuhan di luar, segera pulang. Pada saat dia pulang, bersihkan tangan, bersihkan pakaian, baru jumpa keluarga. Tolong sosialisasikan ini. Ini yang paling ampuh. Yang lain menyiapkan rumah sakit. Ini sudah disiapkan 1 orang yang ada di dalam. 1 orang yang ada di dalam. Sibuknya berapa orang ini? Itu yang perlu kita harus sadar ini sekarang. Jangan malah ini menjadikan suatu tontonan atau atraksi. Tidak. Kenapa saya datang ke Padang Sidempuan? Karena ini salah satu rumah sakit rujukan, simpul rumah sakit yang kita punya 33 kabupaten kota yang jarak secara geografisnya terlalu jauh-jauh. Makanya ditaruh di simpul di sini. Khusus rumah sakit sini untuk simpul ada berapa room, berapa kamar? Disiapkan itu di
3 ditambah 8, 11 ya? Jaga jarak ya Mbak ya. Berarti ada 9 kamar. Bapak sudah nyiapin 9 kamar berapa lama? Sudah 3 minggu. Dari 3 minggu sudah berapa? Dari 3 minggu baru 1 orang yang menempati. Ada 9 kamar yang kita siapkan Pak, dan ada 3 kamar yang kita sudah gunakan. Sudah digunakan 2 pasien. 1 yang dikirim bos ada Mari, 1 lagi sekarang dalam posisi isolasi. Nah, ini rumah sakit ini juga harus tahu ya. Rumah sakit ini harus tahu. Rumah sakit ini harus tahu rujukan dari sini ke Medan itu bukan ke Adam Malik. Bukan ke Adam Malik dan bukan ke GR Tobing, benar. Ya, yang kita siapkan adalah 1 GR Tobing itu untuk yang ringan-ringan, yang sedang dan berat itu di Mata Friska, Jalan Multatuli. Tolong jangan salah-salah. Ini hari ini ada dikirim dari Tapanuli Tengah, dibawa ke Pringgadi, ya ditolak di sana. Bapak-bapak sekalian, bukan menolak pasien ini, bukan karena sombong sekali ini rumah sakit, bukan sombong. Karena ini bersangkutan dengan virus, SOP virus itu nanti dijelaskan oleh ibu dokter ini. Dia harus begini, nangani orang yang terkena pasien atau diduga. Jadi bukan ditolak terus dibesarkanlah sama wartawan, menolak. Bukan itu, bukan. Kalaulah ini diterima, terus tidak menggunakan SOP, ini semua kena nanti nih. Itu gunanya. Dokter tidak manusiawi. Bukan tidak manusiawi, tidak pada SOP. Di dalam darurat ini, dokter yang tidak mengikuti SOP, pidana dia. Termasuk semua yang mengganggu dengan darurat ini, bisa dia kena pidana. Paham ini bapak-bapak, ibu-ibu semua? Bukan kita nakut-nakuti, tidak. Inilah pemberlakuan kondisi virus ini. Ini si virus corona. Jadi disiapkan tempat ini. Saya berharap tidak ditempati tempat ini. Tetapi kalau harus ditempatkan, ikuti prosedur semua, tempatkan. Lihat kondisi tidak tepat, tidak baik. Kalau dia harus bisa didorong dokter ke Medan, dorong. Kalau tidak bisa, maksimal. Ada ventilator di sini. Ada ventilator. Gunakan semaksimal mungkin, upayakan. Karena semua tahu, pasti dokter ini yang lebih tahu. Yang menyerang ini, yang diserang oleh virus ini kan paru-paru. Jadi gunakan dokter paru-paru ada di sini. Mana? Bapak pasti tahu itu. Berapa jumlah penduduk Padang Sidempuan? 228.000. 1 orang meninggal. 1 orang meninggal. Bapak tahu, nanti Bapak tanya sama Kapolres, berapa orang meninggal dia ketabrak mobil? Kalau 1 tanggal
tahun ada sekitar 28. 28. Jadi 1 dibanding 28 kan masih banyak yang ketabrak mobil. Per tahun. Per tahun. Ya. Ya corona ini kita harapkan juga per 10 tahun lah. Atau sekali aja lah gitu, sekali aja udah bingung semua orang. Ibu ini pakai ini berapa lama ibu kuat? Udah berembun ini. Atau karena saya datang baru pakai ini. Jadi saudara-saudara saya, ayo kita tetap semangat. Saya turun datang kayak semuanya stres dan panik. Kayak saya yang jadi corona ini. Saya lihat ke sini, ini adalah saya rasa sayang saya kepada rakyat saya. Saya lihat sini dan saya menggunakan protap yang wajar. Tidak juga berlebihan, tidak. Jadi tak perlu juga sampai berlebihan begini, enggak. Tapi kita tetap berdoa, berusaha untuk kita selamat. Kalau memang posisi kita menjadikan gara-gara saya ini sekarang kemari, terus diantara kalian ada yang kena virus, terus saya tertular, saya kena virus, Allahu a'lam. Ya saya mengisolasi diri. Kenapa saya harus mengisolasi diri? Supaya saya tak arisan menularkan kepada orang lain. Pada saat saya mengisolasi diri, toto semakin parah saya rasa, panggil dokter. Saya mengisolasi diri kepada ada alat peralatan yang bisa membantu mengantisipasi gangguan paru-paru saya. Di rumah kan tak ada. Tetapi kalau dari mana Pak bisa tahu? Tahulah yang biasanya kita sehat apa, toto kok sesak, toto kok demam badan kita. Bisa jadi corona, gitu kan? Bisa jadi. Ya, masuklah kita ke rumah. Perlu jangan anakku jangan jumpa aku dulu, kalian di luar dulu. Mungkin aku kena corona, tak usah dibilang stres pula bini kita nanti tuh. Kita lihat kondisi kalau hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, ini semakin semakin demam, semakin sakit saya nelan, semakin apa? Lain dari biasanya dalam kondisi saya sehat, perlu saya berobat kepada dokter. Tapi ini Pak Ibu Kapolres, itu rakyat banyak yang tak pakai ini nih. Nggak ada ini, iya memang nggak ada. Kumpulkan sapu tangan, kalau tak bisa kain-kain di rumah itu suruh jahit sama istri, bikin, ikat pakai karet, ikat pakai tali, kotor cuci. Setuju? Sekarang saya tanya sama Bapak Bupati atau Bu Dokter dulu lah. Apa yang Ibu keluhkan saat ini? Dan Ibu butuh apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang kami butuhkan adalah masker. Karena kami sendiri untuk petugas di rumah sakit, masker bedah itu kurang. Karena menurut protapnya adalah petugas kesehatan di rumah sakit harus memakai masker bedah. Jadi sampai sekarang banyak perawat yang masih pakai masker kain di rumah sakit ini. Termasuk saya sendiri, yang dokter sendiri, kekurangan masker. Apalagi yang perawat-perawat yang ya seperti kita tahu harga masker melambung tinggi, 400.000 per 50 pieces. Jadi bisa dibayangkan bahwa perawat sendiri tidak akan mampu membelinya. Yang dimohonkan saat ini yang paling banyak, yang paling perlu adalah masker bedah untuk petugas kesehatan. Dan beberapa belakangan ini masker N95 sudah dipakai semua. Jadi masker bedah itu kayak apa? Yang ini
petugas kesehatan protoknya harus pakai masker bedah. Jadi sebenarnya yang di rumah sakit, perawat ataupun yang bertugas semua ini harus pakai masker bedah. Ada bawa. Dan masker N95 untuk yang di ruang isolasi juga sudah habis dipakai. Begitu aja. Sementara ini hazmat karena sudah datang, mudah-mudahan akan cukup. Apa itu? APD yang kayak baju astronot itu Pak. Jadi tadi dari antar untuk 100 ya? 100. Hah? Dan ya. Makasih. Gini, masker bedah saya akan kirim. Bila perlu 2000 lah saya kirim ya. Masker bedah. Saya minta kirim 2000 besok hari kesempatan pertama. Tapi kalau yang N95 saya punya ada 100.000. Tapi sedang perjalanan dari Cina kemari. Ya, itu terbatas sekali. Terbatas. Kita beli sendiri. Untuk itu jangan lagi berharap kepada yang lain-lain. Kalian boleh berharap kepada saya, tapi saya ada langsung saya kirim kemari. Yang perlu Anda tahu bahwa kabupaten-kabupaten lain juga membutuhkan. Tapi rujukan ini saya akan tempat rujukan ada 5 tempat rumah sakit saya akan spesialkan. Ya, rapid test ada yang dibawa. Saya rapid test saya tambah lagi 100 di sini. Nanti saya juga sedang mesan di perjalanan juga ada 56.000 jumlahnya rapid test. Saya akan buat nanti 1000 lah gitu posisi rapid test. Tapi rapid test kita ini tak bisa dipakai sekali ya Bu Dokter ya. Dipakai 2 kali. Kalau hari ini saya tes ibu ini negatif, nanti minggu depan saya tes lagi dia. Dan jarak 1 minggu. Bagi orang-orang yang diperkirakan dia pekerja-pekerja rumah sakit ini, si polisi-polisi ini yang di tengah-tengah jalan, ya petugas-petugas yang dia mengurusin rakyat, tolong itu dicek nanti diapakan. Bupati, wali kota ini, dan dia selalu jalan sana, jalan sini, dia nyebarin virus pula dia kemana-mana. Cek. Virus ini tidak apa-apa, tapi tidak boleh kena sama kita. Kita jaga. Tadi yang saya katakan tadi. Ini yang Ibu ya, saya akan upayakan sedapat mungkin. Kalian tetap tegar. Sehat kalian kan? Tak ada yang boleh menyerah. Kita hanya takut kepada Tuhan. Tetapi jangan anggap enteng. Ya, karena ini ciptaan Tuhan. Jangan anggap enteng sama ciptaan Tuhan. Nanti Tuhan marah. Allah marah nanti. Ya kita minta sama Allah, janganlah galak-galak itu si corona Tuhan gitu. Pasti ada sesuatu Tuhan yang tahu. Ada sesuatu. Kita jangan menentang itu. Setuju? Pak Bupati, Pak Wali Kota, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Gubernur, dalam rangka pencegahan dan pengendalian yang dilakukan gugus tugas di Kota Padang Sidimpuan, untuk saat ini yang kami perlukan yang pertama tetap juga alat pelindung diri yang baju itu, karena yang diproduksi oleh BLK kami itu tidak recommended untuk ruang isolasi. Itu hanya bisa kami gunakan di puskesmas dan di IGD depan, di zona kuning dia ya. Kalau di zona merah di ruang isolasi tentu itu tidak bisa kita gunakan. Kemudian selain itu tentu rapid test juga sangat kami butuhkan di Padang Sidimpuan, karena yang sudah kami miliki selain 100 bantuan Kemenkes, ada 100 dari Pemprov Sub, 40 dari Kemenkes. Yang kami beli baru kami dapat 150. Rumah sakit dapat berapa kemarin Pak dari Kemenkes?
kotak itu berarti berapa biji? 20 ya. Kami hanya punya Pak Gubernur sekitar 300 sekarang, dan itu sebahagian sudah digunakan. Kemudian tentu selain itu yang kami butuhkan yang lain, dari ruang isolasi, ventilator yang sangat terbatas juga kami sangat butuh di Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan, karena sesuai dengan zonasi yang Pak Gubernur tetapkan, kami untuk 7 kabupaten dan kota. Persiapan kira itu Pak Gubernur kami mohon dibantu sehingga Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan bisa untuk mengakomodasi berbagai kesulitan-kesulitan yang akan timbul ke depan. Tentu selain yang sudah kami sampaikan, APD, rapid test, masker ini juga tadi seperti yang sudah Bapak janjikan, alhamdulillah, mudah-mudahan itu juga nanti akan bisa membantu tenaga kesehatan kita yang ada di lapangan. Kalau dimungkinkan Pak Gubernur, kami kan di Padang Sidimpuan ini dibanding dengan kabupaten yang lain, relatif kami berada di wilayah yang sangat sempit dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Akibat keterbatasan yang kami miliki, seandainya Pak Gubernur untuk menambahi bantuan sosial yang sudah kami siapkan dari pemerintah Kota Padang Sidimpuan, kalau berkenan Pak Gubernur bantu kami sehingga masyarakat kami yang terdampak secara sosial dan ekonomi di Padang Sidimpuan, apalagi akan memasuki bulan Ramadan, kami mohon dibantu Pak Gubernur sehingga apa yang akan kami sampaikan kepada masyarakat kita, masyarakat ekonomi menengah ke bawah ini bisa lebih lumayan jumlahnya Pak Gubernur. Itu barangkali Pak Gubernur yang harus kami sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkena atau diduga kena dengan menggunakan yang bukan standar, ya, bukan berarti terus penakut, tidak, tetap menggunakan N95. Akan segera nanti begitu datang saya prioritaskan ini N95. Yang ada gunakan dulu. N95 ini juga tidak sekali dipakai terus dibuang, bisa diapakan tuh? Di kriut. Oh, priot. Oke. Gunakan itu ya dok ya. Tapi nanti saya pesan 100.000. Saya pesan 100.000. Sama, kita juga kesulitan. Untuk itu bukan saya pelit. Ini memang susah. Yang terakhir saya ingin nyampaikan, lakukan ini Pak Wali, lakukan refocusing dan realokasi. Bapak Bu Wali Kota tak usah berpikir yang untuk kesehatan yang maksimal, tak usah, biar saya yang mikirkan. Untuk itu Bapak Wali Kota berpikir semaksimal mungkin dampak lain dari virus corona ini. Saya akan monitor, kalau ada nanti saya lihat butuh saya turun tangan, saya akan turun. Kalian ini adalah rakyat saya bertanggung jawab kepada rakyat saya semua ini. Yakinkan ini, pastikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa syihatan fil jasad fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin syakaratil mati wa najjatta wa nar wa fandali syab Rabbana tusiku rubana ba'da rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Apapun Allah Maha Tahu, Tuhan Maha Tahu, tapi corona tak mau tahu. Untuk itu siapapun kalian, suku apapun kalian, agama apapun kalian, kita harus bersatu menanggulangi ini semua. Setuju? Insyaallah. Saya lihat kalian segar, bugar. Hadapi ini dengan tenang. Pastikan tidak ada pesta yang tak berakhir. Pasti berakhir. Amin. Sulit, kita sedang menghadapi wabah corona virus COVID-19 ini. Untuk itu rakyat tidak perlu panik, tapi jaga diri sendiri, jaga keluarga, dan jaga andai tolan tetangga dan semuanya. Dengan jalan, usahakan tetap berada di rumah. Tetapi kalau harus keluar, gunakan masker. Hindari keramaian. Atur jarak, jangan bersentuhan. Segera tinggalkan dan kembali ke rumah, bersihkan badan, cuci tangan, buka pakaian, baru hubungan dengan keluarga, dengan anak, istri, dan di dalam rumah. Saya masih lihat di sini duduk-duduk, kongko-kongko. Tolong sementara ini sama-sama kita putus jaringan virus COVID-19 ini. Kalau kita taat anjuran Bapak Wali Kota, anjuran para dinas kesehatan, para dokter kita, insya Allah wabah ini akan selesai dengan segera. Dalam waktu dekat, 19 hari lagi, khusus yang beragama Islam, kita akan menjalankan puasa Ramadan. Insya Allah, dalam bulan Ramadan ini sudah tidak ada gangguan-gangguan. Kita berdoa kepada Allah. Selamat menjalankan puasa. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk umatnya semua di dunia, khususnya di Sumatera Utara dan Padang Sidempuan. Terima kasih. Seperti apa status Sumatera Utara saat ini? Status Sumatera Utara seperti apa saat ini? Status Sumatera Utara khususnya di Kota Medan, Kota Binjai, Kota Deli Serdang, dia kondisi di zona merah. Karena apa? Karena di situ jumlah rakyat yang banyak dan tempat-tempat yang kita siapkan sebagai rujukan orang-orang yang terpapar virus, baik itu PD, baik itu PDP maupun yang sudah terkena virus. Oke, nah, itu yang kita waspadai, zona-zona tersebut. Terima kasih Gubernur. Jadi Pak, setelah sudah Bang, nanti gimana Pak? Sudah siap, tinggal nanti peralatan yang perlu kita tambahkan. Ya. Apakah sekarang ada ADP juga Pak? Diserahkan Bang? Sudah kita serahkan tadi ADP, ya. Bagaimana kondisi cuaca? Lagi di Serbaguna di mana? Jauh dari sini tidak. Ya. Tapi bisa kan? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Wah, tetangga. Siap Pak Go.
Yuk, makasih doanya. Jua-jua. 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 Ya, makasih.